Itu salah satu yang akan kita lihat sekarang sudahkah dibenahi oleh Aura. Oke. Dan kita akan melihat seperti apa draft juga yang akan cukup menjadi pengaruh ya nantinya di eksekusi. Tapi untuk banning dari Aura, mereka menutup karena Cici dan juga Arlot. Ini hero-nya Veldora betul-betul dipersempit. Yep. Karena memang Veldora kemarin juga kan EVOS mereka membawakan kombinasi Cici dan juga Angela. Yang langsung terlihat mengerikan, men. Itu kombinasi yang cukup berbahaya kalau terlepas. Dan bisa nabrak-nabrak sampai belakang dimulai dari level keempat. Yep. Tapi kalau gue lihat ya dari match pertama tadi sampai dengan match kedua, ini selalu yang di second pick Matilda. bandnya sama loh. Iya, Matilda Nolan ya. Nolan, Matilda. Ini pakemnya kayak begini bagaimana ini? Sar? Karena dua hero ini sekarang udah menyandang gelar si paling first pick. Karena nggak mahal, ya maksudnya nggak yang jadi mahal banget gitu loh. Paling Buat di first pick. Karena ya di trade kayak terlalu susah sih. Balik lagi, Matilda hero Kating yang begitu luar biasa. Dia bisa bikin miskalkulasi. Banyak banget gitu dari research yang bisa dimanfaatkan dari Matilda. Yang dimana kita udah nggak pernah ngeliat di hari ini. Matilda ya, nanti Nolan dan bahkan Cici juga ya yang belum terlepas buat hari ini juga. Dan untuk third band bagi tim EVOS sekarang. EVOS Glory, mereka bisa tutup sebenarnya masih banyak banget ya. Kita bicara meta yang memang cukup tersebar luas dan tergantung seperti apa nanti gameplay yang akan ditarik oleh pemain-pemain. Tapi kalau kita bisa bicara carry dari tadi juga menjadi salah satu faktor penentu. Salah satu hero yang bisa punya impact carry, Bruno. Ini marksman yang sedang terlepas. Oke, jangan lupakan Ruby. Ruby pun udah 2 kali di ban sama Aragio di match pertama tadi kan. Sekali sih saya. 2 ya? Dan 2 kali juga, Ruby. Dan sekarang Ruby nggak dilepas sama sekali nih beserta dengan Matilda, dengan Cicinya juga. Berarti yang first pick ini bakal cukup luas loh pilihannya. Kalau kemarin kita bisa mention kayak Guinevere ya, yang bisa selalu masuk. Tapi pasca di nerfnya Guinevere dengan range-nya dia yang berkurang 1. Ini seakan-akan Guinevere langsung ditinggalkan. Karena agak sulit mungkin untuk melakukan setup dari rumput. Jaraknya ya, tapi wow. langsung loh. Langsung loh. Berarti ada kesempatan buat Novaria juga nih sekarang menjadi perebutan ya. Ya, dan untuk itu harus diambil untuk Novaria karena ini adalah hero pegangan Yeskel. Ya, jangan sampai ya. Jangan ada combo sampai. Blazing Duet Astral Echo nanti ya kan. Ya, ada efek slow, bisa dikejar, lebih besar juga hitboxnya. Yap, ini Angela juga bisa jadi opsi sih. Kita melihat juga bagaimana Angela ini udah mulai bermunculan ya. Dan ternyata Karet yang langsung diambil beserta dengan kombinasinya Minotaur. Langsung loh di awal. Ini sama-sama udah langsung menunjukkan bagaimana gold lane juga kah untuk Haritnya. Yap, kemungkinan besar memang akan bermain sebagai gold lane ya. Hit level 4 lebih cepat, bisa pressure cloud-nya untuk pulang ke belakang. Punya synchro dash juga buat kabur untuk bisa ngedodge serangan lawan. Dan ada Minotaur, menurutku di sini Minotaur diambil ini untuk preemptive. Semisal terkena Astral Sphere, akan ada motivation roar untuk kembali bisa stay di lane. Biar ada heal lah ya sedikit Betul. buat nanggulangin adanya poking damage. Yang bisa disumbangkan nantinya kalau misalkan Yehezkiel menggunakan Novaria. Dan ternyata yang diambil adalah Vexana plus Baxia yang wah laris manis nih Baxia. Yap, di match yang pertama mereka berhadapan juga dengan satu hero ini, Vexana. Yang menjadi salah satu gangguan yang sangat-sangat besar juga untuk EVOS Legends. EVOS Glory, maaf. Masih keinget yang lama. Kamu gagal move on ya? Masih keinget EVOS Glory. Iya. Maaf. Tapi untuk pick ketiga, ada Barat ya. Oke, main utility jungler ya. Untuk keduanya juga. Dan yes, Aura mereka punya Vexana sekarang. Mereka punya efek Terrify. Dan di balik efek Terrify-nya di depannya mereka sudah punya Baxia. Jadi mereka udah punya lini depan tebel, tengah untuk support crowd control. Dan nanti nunggu late game-nya mereka sudah punya insurance dengan Cloud. Ini mereka udah cukup mateng dari posisinya, tinggal bagaimana nanti eksekusi untuk mendapatkan objektif seperti Turtle yang pertama yang bakal kita nantikan juga. Karena dari sisi EVOS Glory, kalau mereka memang mau set up di Turtle yang pertama, ini sangat memungkinkan karena mereka punya badan yang besar dua-duanya. Iya. Barats dan juga adanya Mino. Iya masalah di Spare Storm juga ini kan lumayan punya damage ya. Dengan Conclusive Blast yang dibawa juga. Jadi ini enak banget, bukan cuma sekedar jadi badan, tapi dia bisa nge-poke damage-nya juga. Dan menghindari adanya counter initiate dengan Grok yang ditutup.
Kita tahu bagaimana dia punya immune, dia punya sisi balasan juga nantinya. Plus Faramis nih, mereka nggak mau fightnya semakin bisa jangka panjang lagi yang dipegang sama EVOS Glory. Ya, Oke. Jangan sampai source skill terbuang sia-sia ya. Ya, Yang bisa. memang bisa dinetralkan. Ada kemungkinan gak sih Om ataupun Naul? Apa tuh? 3 hero yang kita lihat dari EVOS ini trio mid ya. Ada kemungkinan gak kira? Ada. Ada aja, Bisa jadi gak? Bisa gak gitu? bisa. Kalau menurut Om pribadi deh. Aku Harit Gold tapi. Persentasenya gimana? Persentasenya Iya. 10% lah. Kecil ya? kecil banget. kecil. Tapi tetap itu angka. Angka. Tetap kemungkinan. Tapi karena jarang ya kita melihat adanya fleksibilitas dan demi kemuliaan, for honor. Tegar, Tigreal. Tegar. Ya. Tigreal yang muncul loh tadi ya. Kan plesetannya anak-anak gitu biasanya. Iya. Ya. Novar ya. juga. Emang anaknya live stream banget ya Om. Aduh. Karena memang biasanya kalau ada Mino di kanan, kirinya itu ambilnya Tigreal. Ya Aha. lebih nge-netralin aja gitu loh. Biar sama-sama punya sisi besar lah ya. Yes. Karena sebetulnya kalau bicara tentang sisi besar ya Groknya juga ditutup ya. Ya mungkin ada lah kayak Atlas, tapi kan jarang kelihatan buat Atlas. Betul. Tapi ada komen nih dari Super Ken. Yes. Lebih menyulitkan itu Fan yang sekarang nih yang udah di EVO. Soalnya game 1 yang kemarin itu BTR versus EVOS hampir kalah. Dari post match interviewnya nih Super Ken. Siap. Itu satu momen sih aku ingat yang mereka dari EVOS ya. Ini lumayan diving ke tengah. Terus ketangkep ternyata. Yep. Dibalikin. Oke, sementara itu sekarang udah diamankan kembali dan wow. Wah ini chain CC-nya banyak banget loh. Nana. Ini main sisi semua malah ya. Iya makanya ini bakal chaining banget dan inisiasi dari Van Strong nantinya. Ini akan menjadi sebuah titik buat EVOS Glory. Bisa mendapatkan kemenangan fight-nya karena lihat ini belakangnya udah tinggal ngehit aja area semua. Tinggal ngelempar ini. Area semua iya. Mereka bakal ngelempar semua source skill mereka. Jadi tugas berat jelas akan diemban oleh Gugun sekarang. Kembali bisakah dia akan memenangkan ya untuk adu retribution. Karena ini mengganggu banget. Di level 4 kita bisa melihat ada Minuan Fury. Terus juga masih ada Molina Blitz. Banyak banget. Oh, dan nampaknya ini bakal keluar cownya Yawi. Yap. Yawi mengeluarkan satu hero powernya, Chow. Akhirnya kita bisa lihat Wah, lagi dan Xbox. Sementara Fanny. itu, Fanny? Oke, ternyata digocek lagi. Ini yang terjadi pada saat Bigetron Alpha bermain. Baratsnya dilempar, tiba-tiba last pick karena oke lah kali ini ada sisi masalahnya Chow. Waktu itu Digi romernya. Oke. Ini sebenarnya cukup mengejutkan juga ya. Karena memang kita sudah melihat adanya Barats. Kita melihat adanya Minotaur. Sepertinya kedua hero ini bakal diplot untuk bermain di mid. Oke. Sorry ada Menarik. Nana. Nana, ini Berarti Barats Barats EXP. Barats EXP. EXP, ya Itu benar. yang terjadi juga sama Bigetron Alpha kemarin. Ya benar. Yang di last pick-nya kan. Di last pick-nya Fanny Baratsnya dilempar ke tangan Sorizo. Nah, Ini kayaknya waktu lawan EVOS Glory juga kan? adaptasi seperti itukah yang sedang dibawakan sekarang? Masalahnya RBL juga gitu tadi di match 1. Digituin nama alter ego, Yap, dia dan- gunakan. Oke. Jadi setidaknya kita sudah berbuka puasa lah ya, walaupun Iya. kita digocek kali ini ya. Ya wes kalau begitu. Match yang kedua di hari ini di game yang pertama. EVOS Glory versus Aura. Kita tes dulu, kita mau cek dulu, kita mau dengar dulu bagaimana suara dari EPL Arena ini. EPL Arena, mana suaranya? Wow. Wah ini udah buka puasa udah makin rame. Iya. Makin semangat ya. Udah buka puasa, udah kenceng tenggorokan lo semuanya ya. Yap. Dan ini juga menjadi ajang pembuktian sih menurut aku buat Fan. Yang kita lihat bagaimana dengan utility junglernya. Mampu gak dia bermain damage seperti ini? Yes, itu dia sih memang yang kita nantikan. Apalagi bermain dengan Fanny. Di depan lawan dia yang kita kenal juga cukup bisa memberikan impact besar. Signature hero dari Yawi sendiri, Chow. ini Nana bukan sembarang Nana dan Nana kamu merana lah pokoknya ya. Iya. Dan terlihat dari Gugun bermain agresif Yap. kali ini. Sementara itu dengan ada coveran dari Yawi yang udah dia buat juga yang membuat sebuah pagar agar tidak ada yang benar-benar bisa melewati dari batas yang udah dia punya ataupun dia buat di area tersebut. Oh nampaknya ada satu pasif yang ke-trigger ya. Molina's kocak. Gift yang memang harus menunggu cooldown. Dari 2 menit setengah nih. Ini menjadi informasi yang cukup baik di early game.
Ya, apalagi Nana yang memang sangat-sangat membutuhkan untuk Molina's Gift ketika ada team fight yang terjadi untuk di area Turtle. Dan Van belum menemukan celah untuk bisa bermain agresif. Sementara lihat ini gangguan sudah mulai masuk, Gugun sudah mulai mengambil creeps milik dari Van. Nah loh, ternyata tidak sampai barusan kabelnya. Tapi Van masih ingin mencoba di tempat yang berbeda. Van Strong dan juga Yawi bertemu di area mid. Yap. Dan yang kita tahu bagaimana biasanya kalau bermain Fanny, turtle pertama nggak yang jadi kontes gitu ya. Ya, bakal alergi jadi, seafood ya. Iya, alergi seafood. Tapi ini bakal dimanfaatkan oleh Aura untuk bisa set up duluan nih. Tapi dari EVOS juga mereka kayaknya nggak bakal membiarkan hal itu terjadi secara cuma-cuma. Mereka udah coba untuk menangin jalannya dari mobilitas dan juga rotasi. Sedangkan Yehezkiel sudah mengganggu untuk gerak Veldora agar tidak terlalu leluasa. Yep, Warlord dan juga Van Strong sudah terlihat di atas tersebut. Veldora sudah mulai mendekat, tapi ternyata mereka mendekati ke arah pause terlebih dahulu ya. Iya, nggak kurang-kurang tapi paus ya. sorry. Sabar teman-teman, bulan puasa ingat, sabar. Tapi ya. ini gocekan yang terjadi nih. Dimana tiba-tiba Fanny keluar. Ya Fanny juga oke sih. Kalau dia bakal bisa menjadi damage dealer buat di early game. Nanti kalau di late gamenya, kalaupun ada Cloud yang melakukan split push, nanti bisa di copy juga dengan Fanny ya. Dan mirror yang bisa dilakukan sama-sama bisa mendorong minion di masing-masing lane. Berarti PR-nya banyak ya. Dia harus bisa jalanin lane-nya, dia harus bisa hadir juga tepat waktu untuk nantinya ada perebutan antara objektif. Oke. Dan juga tugas misalnya Barats, ini jadi XP lane bukan jadi jungler ya. Dia bakal lebih mudah untuk bisa zoning lawannya karena kan biasanya kalau kita Barats kita jadi jungler tank, kita tuh fokus untuk retreat menang, kasih skill juga harus bisa pas. Nah kalau yang sekarang, ya Baratsnya bisa zoning lawan-lawan yang lain. Dan jangan lupakan juga ada X-Borg masalahnya ini. Hero-hero jalan kaki kayak Mino, kayak Barats. Itu dipegangin, dibakar. Dibakar ya, dimasak ya. Bakar semangat gitu loh. Itu juga susah kan, apalagi kalau misalkan kita tahu ada beberapa memang Xbox menggunakan Ice Queen One, makin efek slow lagi. Ya, tapi semuanya bakal bergantung dari Turtle 1 sebenarnya ya. Siapa yang dapatin level 45 yang pertama kali juga. Iya, ini ayangnya Aran kalau nggak salah ya. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Support system. Nangis loh. Nangis aja dulu. Iya, tapi rame banget loh di ML Arena loh. Rame loh, yo. Abis buka puasa, ya ampun. Apa nih? Wah nih ada nih, tuh lihat tuh tulisannya. Menang kalah tetap EVOS, Boleh. keren. Ini mah ada terus Jeje. Iya. Ini juga MPL Dead mulu nih. Iya, ini mah jimatnya ini. Nah ini MPL Dead ya. Waduh. Nah, Apa akhirnya kita punya perasaan yang sama menunggu azan maghrib. Nah, Ma Ivo sudah hadir. Halo, Ma. Dan juga mic-nya ya, halo. Selamat datang di MPL Arena. Keren. Mak ya, mantep pada Mak lah pokoknya Mak. Tadi Ada masak kita apa hari ini belakang. Mak? Mak, masak apa hari ini? Ada, bisa kali itu Mak dibawa. Ya malah minta masak. Malah minta makan lagi. Sabar ya teman-teman ya. Sabar nih, ada trouble dulu di timnya Aura teman-teman ya. Iya. Segera di fix kok. Dan selamat ulang tahun ya buat Super Red sekali lagi. Happy birthday Super Red tuh. Dan sekarang, apa nih? Ini dia. Yap. Dari Walaupun- 5 game nih. Dari Gugun berada di posisi ketiga pemain dengan objektif terbaik sampai dengan sejauh ini ya. Dia Berarti di bawah Kairi sama Tas loh dia loh. benar dan juga dia pakai trial terus-terusan Om. Oh ya, trial. Iya. Buat 4 nge-boost kali. damage ya, buat nge-boost damage-nya dia. 4 kali loh dia pakai trialnya. Tapi ya ini juga terbukti dengan adanya data yang tersaji juga. Untuk turtle rate-nya, objective lord rate-nya juga itu 60% loh. Yap. Baiklah kalau begitu. Dan mungkin sesaat lagi ya. Kita bisa melihat nih bagaimana kelanjutan dari game yang pertama di match kita yang kedua. Karena Marshall Danang sudah bergerak ke tengah dan panah-panah cintanya sudah keluar. Ih, terpanah aku. Seperti cupid ya kan. Tapi Dipanah barusan langsung. kayaknya turtle-nya pun berhasil diamankan oleh Aura. Ada 1 poin kill juga berhasil diamankan oleh Aura. Dan itu hasil tadi pertempuran di area Dark Turtle-nya. Oke, yang tumbang Veldora ya. Ini mungkin XP-nya mau ikut untuk ngebantu juga dan mari kita lihat dari build-nya Veldora dengan basic common emblem yang akan memungkinkan dia untuk tidak usah recall lagi kembali ke base.
Dan juga Aran dengan Endor Tenguts. Wuhui, tapi ada efek Terrify yang masuk ke dalam tubuh dari Van untungnya. Masih berhasil pergi. Masih berhasil pergi ya, itu hampir aja kalau misalkan sepersekian detik. Muncullah tuh Eternal Guard bisa ketiban, tapi Talent's Prediction by Samsung Galaxy kali ini. Oke, sepertinya Pak Pulung beda sendiri nih. Yap. Hah? Serius? 5 Iya. lawan 1. 5 lawan 1 nih. Beda sendiri lagi gua dah. Heeh. Oke, baiklah kalau begitu. Dan sekarang pertempurannya akan terpecah karena Panstrong sudah bertemu dengan Cocoon di area. Ada nyanyian Pulung lagi. anti aura sekarang. Sekarang apa? Sekarang apa lagi maunya Pulung ini? anti aura. Oke. Terlihat ya sepertinya untuk early yang dipegang dengan agresivitas yang akhirnya sinergi nih Om Wawa. Gerak-geraknya Yawi udah mulai di follow. Oke, memang geraknya Yawi sudah di follow. Tapi lihat bagaimana Van tadi terpressure. Dia mau ngambil purple juga, sudah ada gugun di dekat dengan dia. Jadi gak nyaman sama sekali untuk mendapatkan buff. Iya, farming speednya juga ini Menurun. cukup cepat kan dari gugun masalahnya. Tapi ya kalau ngelihat tadi ada Swift juga ya yang dibawa sama Van, dia bener-bener mau coba untuk farming cepat. Tapi masalahnya gangguan-gangguan itu yang akhirnya menghambat. Yap. Sementara sekarang di area atas, di area turtle-nya sudah terlihat beberapa player mulai berkumpul dan juga untuk Yawi-nya. The way of Yawi berhasil mendapatkan lagi ke arah Panstrong, di mana Panstrong langsung dimakan saja. Yap, the retribution is on point dari Gugun untuk bisa mendapatkan turtle yang kedua. Sehingga Van kali ini yang mencoba untuk kontes belum berhasil untuk membawa satu kenang-kenangan untuk bawa pulang, tapi Super Red nampaknya akan ditekan. Yap, sementara sekarang untuk pergerakan dari Aran terlalu dalam sepertinya. Ya, masuk sendirian tadi dan langsung dihadang dengan 3 pemain sekaligus. Dari EVOS mereka sempat untuk mendapatkan satu keunggulan juga. Tapi ini dia, pressure yang ada di area dari goldnya. Ini duel dari kedua marksman berhasil untuk dimenangkan oleh Kabuki. Sementara sekarang Super Red di bagian bawah ada Van Strong mulai mendekat tapi masih ada BMI. Yep. Ini poke damage ya dari Chronodes, tadi Synchro Vision-nya juga sakit banget dari Super Red. Tapi game fight by GoPay, DM4 Cho merupakan signature hero dari Yawi dengan 5 kali pick memiliki 100% win rate dan dapetin skin eksklusifnya. Yo Oh, 100% loh. M4 ya, itu M4. M4. Ngeri. M4. Ngeri, the way of Yawi kita lihat hari ini. Tapi nggak dipakai skinnya nih. Belum kali. Belum. Wait, bertemu lagi dengan satu player Van Strong menjadi korbannya kembali. Wah, Injeksi penculikan kayak gini nih serem juga. ini Yawi sang pengumpan lambung ya. Bener banget. Di mana di tengah Aran masih memiliki Viraga Armor, masih aman. Sementara untuk Van-nya bergerak akan pergi ke arah mana? Karena sekarang di bagian bawah telah terjadi beberapa aksi yang udah dilakukan. Sementara itu untuk Gugun yang memberanikan diri maju ke bagian depan. Zaman Force langsung dikeluarkan. Masih ada wave minion tapi Veldora sudah mulai mendekat. Bahkan untuk sekarang ada missile expand yang udah dikeluarkan. Mereka berkumpul di bawah. Ini Gugun sama Yawi kayaknya udah connect banget ya. Yap. Mereka saling bersinergi untuk ngasih efek stun. Ya, tapi yang lebih serem jelas dari Yawi ya Iya. tadi. Dimana inisiasi dia, kalau kita lihat semua di belakang langsung masuk. Dari marksman, dari mages, atau bahkan dari gugunnya juga, dari jungler. Nah ini sebuah riset yang dilakukan oleh Aura dari minggu pertama dan akhirnya setiap inisiasi yang dilakukan oleh Yawi Ada ada follow follow up-nya. up-nya. Itu Iya. dia. Akankah turtle ketiga pun gagal untuk bisa diamankan oleh EVOS karena dari tadi juga mereka nggak mendapatkan ruang sedikit pun. Van yang mulai mendekat tapi masih ada sebuah pertempuran yang terjadi karena Menua Furia langsung dikeluarkan. Turtle-nya berhasil langsung dimakan begitu saja. Arannya sedikit lagi tersisa. Aran nggak bisa selamat karena Van-nya mulai mengamuk Yawi. area tersebut walaupun Yeskiel menjadi korbannya tapi Yawi membalikkan keadaan langsung dimakan begitu saja. 1 untuk 1 Warlord-nya pergi ke arah mana? Warlord-nya akan nggak bisa bertahan karena Warlord-nya pun mencoba untuk bisa Yawi. menyelamatkan dirinya. Yawi masuk terlalu dalam. Yawi akan dilumat habis dan selesailah sudah. Zaman Force kali ini telah terlihat pula di area tersebut. Oke. Yawi targeting ke arah Van yang begitu baik. Yang akhirnya membuat dari Aura ini juga lumayan gak mengalami kerugian yang cukup banyak ya. Gagal untuk bisa mendapatkan perfect turtle dengan adanya satu pun retribution yang on point dari Van. Tapi dari tadi Super Red ke-trigger terus nih zaman Force-nya buat defense tuh. Iya, tapi mau gak mau juga ya tadi. Untuk zaman Force-nya ini biar Yawinya gak bisa kemana-mana tadi. Jadi dipakai juga. Tapi Super Red sejauh ini juga bermain dengan sangat-sangat safe sekali. Purify dipakai, Null Death juga masih belum ada sama sekali bagi Super Red. Jadi gold lane-nya memang kalah dari sisi turret-nya. Tapi untuk pencapaian dari gold, ini kedua tim tidak terlalu jauh berbeda. Ya masih tarik-tarikan lah ya. Unggulnya tipis-tipis aja walaupun memang ada satu
keunggulan yang bisa dipegang sama Aura yaitu outer bottom turret yang akhirnya berhasil dihancurkan juga. Dan jangan lupakan nanti gerak dari Kabuki nih. Yep. Tadi dia ngepok terus-terusan aja. Yep. Itu udah Free hit ya kan. bocor alus, Pak. Bocor halus. Cuman sekeliling. Banyak. Nah ini harus antisipasi sih, geraknya Yawi harus ada yang bisa nge-stop. Karena ngelihat dari Van Strong juga dengan adanya Minotaur, sisi power untuk bisa menghentikan laju dari Yawinya nggak terlalu besar juga kan. Iya. Belakang kita udah kayak main raket Iya, ya. iya. Main raket. Bulu Bulu tangkis. tangkis. Biasakan saya anak ini. Raketnya, nyamuk juga raketnya ada. Oke. Di bawah masih cukup ada mayem. Keadaan di mana untuk Yawinya pun masih mencari celah. Siapa lagi akan menjadi korbannya? Harus ada rumput yang dicek dan pergerakan Yawi ketahuan. Hati-hati nih rumput tapi Van masuk. Buset, dapannya masuk terlalu Oh, dalam. what? Ban. What? Terkena efek Terrify tadi. Wah galau langsung di dalam turret itu. Benar sekali, tapi barusan ada Danos welcome juga Flicker udah langsung dikeluarkan di mana Yawinya langsung coba langsung dikeroyok. Tapi ternyata Yawi masih berhasil kabur, viral dan modal terpecah karena udah dikonvert tadi menjadi Last Sanity, tapi Aran masih berhasil selamat juga. Yes, dan itu adalah sedikit buying time. Bagaimana Lord ternyata sudah berhasil di set up dan didapatkan oleh Aura. Tapi ternyata Yeskiel di dalam turret terdive oleh Van. Berhasil untuk make an outplay. Ya, efek Terrify dari Vexana tadi. Dan begitu banyaknya source skill yang dibuang oleh EVO's Glory. Dan itu demi menangkap Yawi yang gak tangkap sama sekali. Wah, untouchable ya dia. Lincah betul. Dan yang tampilnya juga Xbox. Lihat bagaimana untuk goalnya sudah mulai dipegang oleh Aura. Xbox jelas dengan War Axe dan Brute Force berhadapan dengan full defense item bagi Barats. Dan kalau kita melihat dari item milik dari EVO's Glory, mereka hanya akan mengandalkan Nana berarti untuk di mid game seperti ini. Oke. Dan gue menunggu momen Kabuki ya, bagaimana nanti aksi tabrak belakangnya. Wah. Ataupun dari tim fight-nya, mencari celah dulu melihat bagaimana source skill yang udah langsung dikeluarkan namun dari para berbeda. Yeskiel masih dikejar bisa tapi Yawi! What? Yawi tidak akan membiarkan hal tersebut. Wah, what a nice backup from Yawi. Dan juga Yeskiel yang cukup tenang dengan flickernya. Membuat Van kembali teroutplay. Lagi-lagi begitu banyak crowd control yang dimiliki oleh Aura, membuat pergerakan Van langsung bisa dihentikan. Yap, sudah terjadi, terlihat Van gagal lagi dan lagi untuk bisa mendapatkan ke arah Yeskiel. Karena backupan yang begitu indah tadi sudah langsung diperlihatkan pula oleh Yawi. Di luar itu mereka mendapatkan keuntungan kembali. Objektif mereka dapetin area purple buff semakin sulit untuk di-cover. Ya, dan bahkan sudah mulai kehilangan pegangan ya untuk jungle milik sendiri bagi EVO's Glory. Dan Aran dengan satu Eternal Shield juga, ini sudah mulai berani pasti. Xbox bakal bisa megang untuk hero-hero jalan kaki. Iya, ini Xbox udah bisa megangin, Kabukinya juga ini nggak ada yang bisa menculik ya kan. Karena ngelihat dari Van Strong yang mungkin nanti punya possibility untuk bisa menghentikan atau meng-cancel dari Blazing Duet. Ya, dan sekali lagi tanpa adanya single target lock yang Waduh, bakal kita sulit. lihat begitu ya. Tapi kan Viraga armornya juga belum terpecah sejauh ini dari barusan. Aran kehilangan Viraga armornya. Namun ada serangan lagi yang dilakukan. Lewat satu Eternal Guard yang udah dikeluarkan pula mencoba untuk mengganggu pergerakan EVO's Glory. Itu udah ngebuat dari Super Red tadi HP-nya terkikis. Sedangkan ya balik lagi, Kabuki udah level 13 nih. Berbeda 2 level atas dari Super Red. Ya, dan kita tahu ya, Cloud dengan impact dia, dengan basic attack-nya, ini bakal sakit banget dengan item-item yang dikumpulkan oleh dia. Memang ada pengurangan attack speed dari item yang baru, dari item-item marksman atau item-item attack speed. Tapi semuanya dikompensasikan dengan adanya penambahan untuk cap tadi. Jadi cap yang tadinya 4 bisa lebih dari 4 juga, dan berarti ya attack speed Cloud di late game ini bakal berasa banget. Oh, semakin leluasa lagi nih ya Cloud-nya. Lebih mulus. Lebih mulus lagi, tapi ya untuk keadaannya sekarang Aura. Mereka sedang memimpin dengan hampir 6.000 gold lead-nya. Sedangkan EVOS mereka masih belum ada satu team fight besar yang bisa mereka bawakan. Karena kalau berbicara tentang adanya sinergi atau symphony of skill, ini mereka masuk banget loh. Arit Nana dengan inisiasi dari Van Strong nantinya. Tapi masalahnya dari tadi juga ini dihindari sama Aura dengan adanya pick off satu persatu. Ya, karena masuknya Van juga untuk ditargetkan. Dia hanya menargetkan ke Yeskiel. Yap. Sedangkan Yeskiel kita tahu Vexana punya efek Terrify. Dan itu yang membuat dia kalau nempel bahaya. Ini benar-benar ditelan kembali kah? Dan iya, ditelan kembali untuk Arannya. Arannya udah jadi harus sandbag aja. Karena tipikal cowok memang nggak bisa yang nahan badan di depan begitu lama kan. Akhirnya ya udah Aran makan nih Viraga. Ya, dan Viraga juga ngebayang time yang lama banget.
banget dan itu lumayan ngeselin ya sebenarnya karena Detona's Welcome kalau masih ada Viraga Armor seakan-akan sia-sia nanti begitu Xbox-nya keluar. Iya, apalagi kalau Immortal ya kan. Ya, kan paketnya gitu ya. Heeh. Ada Immortal, ada Viraga, 3 nyawa. 3 nyawa ya. Banyak banget, belum lagi tiap viraganya pecah kan ada satu sedikit Invulnerable, imunitas lah di iya. situ. Dan itu yang bisa dimanfaatkan Bano untuk bisa menyelamatkan diri. Sementara sekarang Arna dan juga Gugun mereka mulai bergerak bersama Kak Gugun. Mencari celah, Gugun mencari formasi tapi Purple Buff akan mereka lahap. Wah nggak bisa ini, Van-nya berat sih. Tapi balik lagi, di sini posisi defense. Van akan harusnya lebih mudah untuk bisa pulang ke base-nya, untuk bisa memenuhkan kembali dari segi energinya, untuk bisa bantu clear wave dengan cepat. Karena sekarang dari Aura mereka udah mulai memanage 3 lane push mereka. Dan Super Red mentok di level 13 untuk sekarang. Dimana untuk God Laner lawan udah level 15. Coral Society sekarang udah dimilikin pula. 3 player di tengah. Yawi masih mencari celah. Gugun mencoba untuk bisa maju sedikit demi sedikit. Tapi Van menghilangkan Lord di area atas. Karena ternyata jalannya nggak bareng ya. Tapi masih ada wave super juga di arah bawah yang bakal coba untuk dikawal. Oke. Ada pergerakan yang udah dilakukan. Tapi Veldoranya masuk terlalu dalam dan harus mengeluarkan flickernya. Last Insanity meledaklah sudah. Menyisakan fosil saja dari Barat. Oke, Dino Bakar telah terlihat ya. Dengan adanya flicker juga tepat waktu ternyata Aran berhasil untuk selamat. Van mencoba untuk melakukan adanya sedikit split push nih. Karena hal maksimal yang bisa dilakukan yaitu. Ya, apalagi dengan ketinggalan gold yang jauh. Ini jelas split push menjadi salah satu opsi terbaik bagi EVOS Glory. Oke, Van menghilangkan satu wave minion di bagian bawah walaupun belum terlalu sempurna. Namun di tengah menjadi target dari Aura. Di atas sudah rubuh pula. Oh dan damage dari Warlord udah mulai berasa nih ya. Satu kali combo Yeskiel barusan hilang. Barusan Yeskielnya hilang. Dia lagi ada jalan di tengah, dia kena Molina Blitz. Dia kira menghilang. Nah ini harus diperhatikan kalau misalkan memang Aura. Mereka mencoba untuk fight dalam keadaan yang close combat. Itu Molina Smooch bisa kena multi target loh. Waduh, mereka mau melakukan pertempuran di sini kah? Tidak ternyata. Aura mundur, mereka hanya mencoba untuk mengganggu aja. Ya dan bahkan Purple masih dipegang oleh Gugun juga tadi. Iya. Jadi memang gak ada kerugian sama sekali bagi Aura tapi ya Aura mereka harus berhati-hati karena damage dari Nana terlihat sudah mulai berasa. Super Red bahkan juga belum terpick off satu kali pun jadi bisa jadi satu kesempatan masih ada bagi EVOS. Dan itu pun mereka harus lakukan dengan sangat berhati-hati sekali. Jangan sampai mereka kalah jumlah sementara Aura mereka menang di atasnya. 8.600 gold yang dipegang sama Aura nih. Bahkan gak ada satupun turret yang berhasil untuk dihancurkan loh. Yang walaupun di atas ini tinggal kecolek aja bisa runtuh ya. Cuman dari tadi ini susah juga karena selalu ditanggulangin sama pergerakan dari Kabuki yang mobilitasnya kenceng banget ini. Ini semuanya emang benar-benar under juga dari sisi levelnya. Ada perbedaan sedikit dari atributnya. Kita lihat seperti apa lagi konsep yang akan dijalankan oleh Aura untuk bisa tetap mempertahankan keunggulan yang mereka miliki. Karena menuju ke arah Lord yang ketiga, setup sudah mulai dilakukan dan kembali Aran yang akan mengusir pemain-pemain dari EVOS. Yap, dan Yawi mencoba untuk mulai mendekat dengan konsil yang dia miliki. Tidak, mereka cukup sabar. Tapi barusan ada Molina Bridge yang udah langsung dikeluarkan begitu saja. Belum ada korban sejauh ini. Yes, dan Aura juga mereka nggak mau yang terbawa dengan adanya fight yang ada depan mata loh. Mereka tarik mundur lagi, mereka akan menunggu Lord sesaat lagi akan muncul dari sisi mereka. Ya, dari damage yang bisa diberikan juga jelas ini Warlord sudah sangat-sangat sakit. Weh, Ada defense game. apa yang terjadi? Tapi Yawinya berhasil tadi seperti menendang. Namun untuk sekarang ada Minion Fury langsung dikeluarkan. Walaupun tidak tepat juga karena beberapa player dimiliki oleh Aura. Mereka semua mencoba untuk mundur tapi Van Strong tertinggal sendiri di bagian belakang. Zaman Force sudah langsung dikeluarkan. Super Red mencoba untuk bisa menghantarkan seluruh damage yang dia miliki. Tapi gugur kehilangan dari Immortalnya. Van mencoba untuk bisa mendekat sedikit lagi. Tapi Van masih gagal untuk bisa mendapatkan lagi karena point kill. Namun untuk sekarang ada pergerakan dari Veldor yang udah berhasil dihancurkan. Kehilangan 2 player dari EVOS Glory dan di atas masih ada pertempuran terjadi. Van yang masih selamat dan juga Warlord. Coba lihat sedikit lagi SP-nya. Oh tapi no Kabuki sih ini. Namun untuk sekarang Zaman Force dikeluarkan kembali topnya Super Red. Mencoba untuk bisa membesarkan lagi Super Red sedikit lagi yang tersisa. Super Red mencoba untuk nge-buy time. Hanya segitulah waktu yang dia miliki. Tapi Van yang mencoba untuk bisa menangkan karena 1 point kill. Hanya saja base-nya terbuka begitu lebar ya. Game pertama Aura. Wow.